Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk meresensi sebuah buku yang berjudul Wajah Yesus di Asia, dengan subtema dalam pembahasan ini tentang pluralisme agama-agama dan makna Kristus. Pembahasan ini dari halaman 137 sampai dengan 166. Yang ditulis oleh Mikhail Amalados. Penerjemah buku Yohanes Rahmat MT. Penerbit BPK Gunung Mulia tahun 2003. Cetakan pertama tanggal 15 Juni 1993. Tebal halaman 423 halaman. Dalam buku ini, sesuai dengan tema yang dibahas tentang pluralisme agama-agama dan makna Kristus, berkembangnya suatu sikap positif terhadap kemungkinan adanya keselamatan di dalam dan melalui agama-agama lain, kelihatannya mendorong iman tradisional kepada Kristus sebagai penyelamat yang unik dan menyeluruh. Penulis mengkaji sebuah tulisan ini, bagaimana kita memahami dia dan perannya di dalam keselamatan. Dewasa ini telah diterima di kalangan luas bukan saja gagasan bahwa orang diselamatkan oleh Allah meskipun mereka menganut agama-agama lain, tetapi juga bahwa mereka diselamatkan di dalam dan melalui agama-agamanya. Sebab Allah telah sampai kepada mereka di dalam konteks kehidupan, paguyuban, dan sejarah mereka. Kesadaran ini timbul bukan terutama sebagai kesimpulan dari suatu jalan pemikiran, melainkan tumbuh dari pengalaman hidup orang-orang kepercayaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita harus mempertemukan kehendak Allah untuk menyelamatkan semua orang ini dengan tindakan penyelamatannya perorangan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Penulis menjawab atas pertanyaan di atas dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, mengatakan dengan kritis dan agak kasar saja mengenai bagan-bagan pemikiran yang ada sampai saat ini yang membahas masalah ini. Lalu penulis akan menentukan metode pendekatan sendiri. Terus dia mengemukakan beberapa sudut pandang baru yang harus mengarahkan penelitian kita dalam rangka memperoleh suatu jawaban. Akhirnya, penulis akan memperlihatkan tanggapan terhadap masalah ini. Kemudian, para penulis yang telah mengkaji masalah ini pada masa belakang ini terbiasa berbicara tentang 3 paradigma yang menggolongkan jawaban-jawaban atasnya yang biasanya diberikan oleh para teolog. Yang pertama, eksklusifme, yang kedua, inklusifme, dan yang terakhir adalah pluralisme. Dari ketiga pandangan ini, para penganut eksklusifme mengatakan bahwa tidak seorang pun akan diselamatkan kecuali
orang itu dengan terang-terang mengakui iman kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat. Agama-agama lain boleh jadi memiliki banyak hal yang baik di dalam diri mereka sebagai hasil terbaik dari usaha dan permenungan manusia. Akan tetapi, semua itu tidak membawa orang kepada keselamatan. Gereja adalah suatu jalan menuju keselamatan. Sedangkan para penganut inklusisme mengatakan menerima bahwa mungkin saja ada anugerah keselamatan dan penyataan di dalam agama-agama lain, sehingga agama-agama lain itu dapat membawa orang yang percaya kepada agama-agama itu kepada keselamatan. Tetapi keselamatan yang didatangkan agama-agama lain itu adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalaupun orang-orang yang berkepercayaan lain itu tidak menyadari kenyataan ini, mereka adalah orang-orang Kristen anonim tanpa nama yang terkait pada gereja dengan cara-cara yang tersembunyi. Jadi, Yesus Kristus dan gereja dipandang sebagai pemenuhan agama-agama lain, dan Yesus Kristus adalah pusat sejarah keselamatan. Sedangkan para penganut pluralisme memandang pendirian dan sikap inklusif ini sebagai suatu pendirian dan sikap yang merendahkan agama-agama lain. Mereka lebih suka mengatakan bahwa semua agama adalah jalan menuju kepada sang realitas akhir, masing-masing dengan caranya sendiri. Seperti Kristus itu adalah jalan keselamatan bagi orang-orang Kristen. Demikian juga agama-agama lain. Dalam pandangan atau penulis tentang ketiga paradigma ini, seluruhnya tidak memuaskan para eksklusivis begitu saja bersikap negatif terhadap semua agama-agama lain dan mengabaikan luasnya tradisi Kristen yang telah menerima kemungkinan orang-orang di luar gereja diselamatkan, meskipun hal ini boleh jadi telah dijelaskan dengan pelbagai cara. Setelah Konsili Vatikan II dan peristiwa di Assisi bulan Oktober pada tahun 1986, pada waktu Sri Paus berkumpul bersama dengan anggota-anggota umat dari agama-agama lain menuaikan doa demi perdamaian, maka tidak ada orang Katolik yang dapat jadi seorang eksklusivis. Yang paling umum dewasa ini adalah pandangan eksklusif di dalam konteks agama lain.